Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Migi Veronsu, Kepala SMP Negeri 2 Toluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini, saya akan berbagi praktik baik terkait strategi peningkatan kepemimpinan pembelajaran dengan menggunakan ETA, elaborasi tantangan, dan lakukan aksi nyata. Perjalanan menuju sekolah idaman bukanlah tanpa rintangan. Berbagai tantangan kerap menghadang di tengah upaya pengembangan sekolah. Untuk itu, saya mencoba membuat pendekatan yang lebih sistematis, yakni strategi ETA. Dengan mengelaborasi tantangan yang ada, kemudian melakukan aksi nyata, saya berharap dapat memetakan secara jelas kondisi sekolah. Elaborasi tantangan. SMP Negeri 2 Toluan terletak jauh di selatan Minahasa Tenggara, tepatnya di Kecamatan Toluan Selatan, Desa Tambelang. Didirikan sejak tahun 2000, sekolah ini sudah mengalami 6 kali pergantian kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah yang masih muda, tentunya saya mempunyai tantangan tersendiri terkait beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru ini. Terlebih, jarak sekolah ke rumah saya cukup jauh, 1 jam lebih, sama dengan perjalanan ke ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu Ratahan. Tercatat jumlah siswa kami saat ini 32 orang dengan jumlah guru 10 dan 2 guru honorer. Kondisi alam sekolah dikelilingi perbukitan dan menjadi tantangan tersendiri, karena jika musim hujan, sangat rawan mengalami longsor dan pohon tumbang. Sekolah ini adalah sekolah negeri satu-satunya tempat belajar bagi masyarakat Desa Tambelang dan Buna. Meski begitu, angka putus sekolah sangat tinggi karena anak-anak lebih memilih bekerja dengan orang tua di kebun daripada untuk belajar di sekolah. Aliran listrik dan instalasi tidak tersedia di ruangan belajar. Bukan hanya itu saja, krisis air juga menjadi kendala karena beberapa pipa instalasi yang menuju penampungan air di desa mengalami kerusakan. Sekolah ini juga adalah sekolah yang berada di zona blank spot, di mana tidak tersedia akses internet provider. Semua ruangan juga rata-rata tidak terawat, terlebih banyaknya sarang burung yang meninggalkan kotorannya di hampir semua ruangan. Ini sangat mengganggu proses pembelajaran, terlebih administrasi pengelolaan sekolah yang selama ini terbengkelai, serta rata-rata guru berdomisili di luar Kabupaten Minahasa Tenggara dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2. Aksi nyata. Setelah melakukan elaborasi tantangan, saya menyadari bahwa dibutuhkan komitmen dalam memaksimalkan segala sumber daya untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah. Saya memulai dengan melakukan perencanaan yang matang dan pemetaan prioritas kebutuhan lewat informasi raport pendidikan terlebih dahulu. Saya juga menerima saran dari guru, orang tua, murid, pengawas, bahkan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pengolahan dana BOS di sekolah saya dapat dimaksimalkan untuk penyediaan meter listrik, perbaikan instalasi listrik di seluruh ruangan, serta perbaikan sarana prasarana yang lainnya yang menunjang aktivitas pembelajaran di sekolah, seperti air bersih, pengecatan dinding, maupun pemasangan RAM untuk mencegah burung masuk ke ruang kelas. Untuk menjawab tantangan di era digital, kami juga menginisiasi pemasangan akses internet satelit dan Starlink dengan bekerja sama dengan pemerintah desa. Langkah ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai informasi belajar secara online. Bahkan sejak tahun 2023 kami melaksanakan ANBK Mandiri. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Atas dasar itulah saya senantiasa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswi saya. Guru-guru yang termotivasi untuk memberikan pembelajaran terbaik karena kondisi fasilitas yang memadai. Ini juga membuat guru-guru menetap di sekolah dengan memanfaatkan rumah dinas guru. Pembelajaran semakin maksimal dan saya juga telah meluncurkan program EduTam,
sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan implementasi kurikulum merdeka agar segala sumber daya internet yang sudah disediakan dimanfaatkan dengan maksimal. EduTam merupakan singkatan dari Edukasi Transformasi Menyeluruh. Program ini dirancang sebagai sebuah pendekatan dan platform pembelajaran terpadu yang dapat diakses oleh seluruh komponen yang ada di sekolah. Bertujuan untuk memperkuat pembelajaran yang berpihak pada murid, memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka, serta membangun kolaborasi yang kuat dalam hal ini pemeriksaan perangkat ajar secara daring bagi guru-guru saya. Langkah-langkah konkret yang telah saya lakukan adalah pengembangan kurikulum lokal seperti bahasa daerah Tongsawang dan pendidikan anti korupsi, pemanfaatan teknologi. Kami telah mengintegrasikan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran, serta menggunakan platform pembelajaran daring, terutama PMM. Pembentukan komunitas belajar yang aktif melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, serta terdaftar di PMM, sehingga kami dapat melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Kami juga membangun kerjasama dan komitmen untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kendala dalam akses layanan pendidikan melalui sosialisasi di gereja-gereja dan bekerja sama dengan pemerintah, serta saat ini sekolah juga bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Handayani Liwutung untuk melakukan pendataan dan bahkan berpartisipasi melakukan pembelajaran di sekolah bagi masyarakat yang ingin sekolah namun sudah tidak bisa diakomodir pada sekolah formal. Hasil yang telah dicapai mulai dari peningkatan rapor pendidikan yang signifikan dari tahun 2023 yang banyak rendah ke tahun 2024 yang jadi lebih baik lagi. Kami juga mengalami peningkatan minat belajar siswa lewat iklim sekolah yang semakin positif. Terbukti dengan menjuarai beberapa lomba seperti juara desain poster tahun 2023, juara lomba pidato bahasa Tongsawang tahun 2024, menjuarai lomba drum band, aktif melaksanakan program Roots, program P5, studi tour, dan beberapa program lainnya. Untuk segi kompetensi guru, kami juga mengalami peningkatan. Ada guru yang berhasil menjuarai lomba video, mendesain video pembelajaran, mengikuti kegiatan desain pembelajaran dengan Canva, lolos seleksi pendidikan guru penggerak, lolos PPG tertentu, penghargaan oleh Dinas Pendidikan sebagai Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2023, serta beragam apresiasi lainnya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan maupun pemerintah untuk meningkatkan kompetensi yang lebih baik ke depan. Dan yang paling utama, kami berhasil menekan angka putus sekolah di daerah Desa Tamblang dan Bunak dengan menjangkau masyarakat yang mengalami kendala akses pendidikan. Saya percaya bahwa setiap individu di sekolah memiliki peran yang sangat penting, baik itu guru, siswa, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami adalah keluarga besar yang tak terpisahkan, karena dengan kerjasama dan sinergi yang baik akan membawa pada kesuksesan, saling mendukung, saling memotivasi, dan bersama-sama membangun sekolah yang kita cita-citakan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari pendidikan Indonesia. Momen ini bukan sekedar memamerkan semua pencapaian yang telah diraih, tetapi menjadi titik awal perjalanan panjang, membakar semangat untuk terus berinovasi, berkreasi, dan memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa kita nantinya. Akhirnya, mari terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.